ini kita mau unboxing semua jenis Switch. Oh iya, emang ada Switch apa aja di sini kali ini, Kara? Kali ini kita akan menjual Switch yang Menjual, unboxing. unboxing Switch yang ini, Switch yang ini. Dan juga yang ini. Ini namanya Switch apa? Light. Ini? OLED. Ini Switch versi kedua. Jadi waktu itu Kara udah unboxing nih Switch yang versi kedua. Buat yang versi kedua jadi nggak kita unboxing lagi ya, karena barangnya udah ada di sini nih. Ini Switchnya siapa ini? Oke, ini adalah Nintendo Switch versi kedua. Jadi kalau teman-teman mau beli Nintendo Switch yang baterainya lebih badak, lebih kuat dan lebih tahan lama, pastikan kalian beliin yang Nintendo Switch versi kedua. Yang kotaknya warna apa ini? Merah. Kotaknya warna merah, karena kalau kotaknya warna putih itu adalah yang versi pertama. Baterainya agak sedikit lebih lemah ketimbang versi kedua. Pokoknya versi kedua itu lebih oke. Setelah Nintendo Switch versi 1, versi 2 keluar, itu waktu itu Nintendo ngeluarin yang namanya Nintendo Switch apa ini ya? Ini ada Nintendo Switch apa ini? Lite. Kalau yang ini versi 2 harganya ada di angka 4 jutaan, 4,3, 4,4. Nintendo Switch Lite ini harganya ada di angka 2,5 jutaan. Kamu mau pakai yang ini? Kenapa? Oke. Kalau yang ini Nintendo Switch OLED. Seminggu yang lalu, tanggal 8 Oktober itu dikeluarin sama si Nintendo. Jadi sekitaran seminggu yang lalu ya. Harganya itu pre-order di 7 jutaan, tapi gue bisa dapetin di harga 6.300.000. Belum sama cashback. Jadi ya nunggu seminggu dan dapat harga 1 juta lebih murah. Oke banget lah. Kamu mau buka? Silakan dibuka. Gimana cara bukanya? Cara bukanya dari belakang. Diginiin. Lalu diginiin dan ditarik. Cara Nintendo Switch Lite ini bedanya adalah dia nggak bisa dipasang di itu ya, nggak bisa dipasang di mana? Ayah bilang di TV. Jadi Nintendo Switch Lite ini nggak bisa dipasang di TV, emang murni untuk handheld aja. Jadi paketnya ini sebenarnya ini doang. Di dalam sini masih ada nggak? Nggak ada. Silakan dibuka. Wah, is it good? Bagus gak? Bagus. Coba tunjukin ke teman-teman wujudnya. Oke. Ini ya taruh dulu. Kita lihat dulu kelengkapannya. Kalau unboxing tuh gitu, yang nggak seru dulu dibuka, yang nggak seru dulu. Nih. Penasaran ya. Di selain switchnya kita dapat apa ini? Kertas petunjuk. Terus juga dapat sebuah charger yang dia USB Type-C, tapi kepalanya tuh begini teman-teman. Jadinya kita dikasih kepala charger kayak gini buat dipasangin ke kepala chargernya. Oh keras ya. Dan ini adalah Switch Lite Coral Pink. Kayak begini teman-teman. Kamu suka nggak? Suka, aku coba dulu ya. Oke, ntar dulu. Dibandingin sama Switch yang versi 2, Switch Lite yang Coral Pink ini layarnya lebih kecil, Joy-Con-nya pastinya nggak bisa dicopot. Kalau yang ini kan bisa kita copot nih. Nih bisa kita copot ya. Tuh, ya kan? Kalau yang itu Lite bisa dicopot nggak? Nah, dia nggak bisa dicopot ya teman-teman. Jadi unibody gitu, satu body doang. Tempat gamenya juga ada di atas sini. Sama kayak si Switch yang biasa. Terus juga ada jack audio, sama volume, power, nanti dibikin b-roll aja. Dan di bawahnya itu bisa untuk nge-charge. Baik, itu Switch Lite udah. Sekarang gilirannya siapa nih? Switch OLED. Ini adalah barang yang baru banget dikeluarin sama Nintendo. Baru banget nih, Mbak. Baru kita akan unboxing yang ini. Oke, kardusnya beda sama versi 2, sama-sama merah, tapi versi 2 lebih ke horizontal begini ya. Sementara yang OLED lebih vertikal ya bener ya. Kalau di V2 belakangnya ada 2 Joy-Con. Tunggu, buat panjangan dulu. Kalau yang OLED ada beberapa penggunaan ya, mode-modenya tabletop mode, TV mode, terus ada handheld mode kayak gini. Sebenarnya nggak beda jauh ya. Secara dimensi kardus juga
sedikit lebih kecil, tapi sedikit lebih tinggi juga tuh ya, kelihatan. Sedikit lebih tinggi ketimbang yang versi 2. Dinyalain sama Anda. Kita akan buka aja langsung. Ini kita dikasih bonus juga apa enggak ya? Tadi dikasih bonus screen protector, yang OLED dikasih bonus nggak ya? Jadi kalau dibuka kayak gini, 1, 2, 3. wah, jadi wujudnya kayak begini teman-teman. Ada tabletnya di bagian bawah dan juga ada 2 Joy-Con. Yang OLED ini emang kabur dia pengen setup yang light. Yang OLED ini emang lebih dikenal sama yang warnanya putih ya. Sebenarnya ada juga yang warnanya neon kayak begini, merah sama biru. Tapi gue beli yang putih untuk mencirikan ke OLED-annya. Dan ini tabletnya, ntar kita lihat karena bedanya sebenarnya lebih banyak di tablet ketimbang tempat lain. Oke, ada kompartemen kayak begini. Dan di dalamnya ini ada beberapa peripheral. Ya, kita dikasih bonusan kepala ginian lagi. Sama Game Station Depok. Oke, terima kasih. Dan juga ada kabel-kabel dulu ya. Ini ada kabel HDMI yang berguna banget ya, kabel HDMI-nya tentu saja kepake. Terus juga ada charger. Ini kayaknya unit Hong Kong. Kalau yang tadi Jepang, ini Hong Kong. Jadinya kepala chargernya pun beda, nggak pipih kayak yang tadi, tapi 3 begini ya, kayak tanduk badak begini. Oke, lalu kita juga dapetin ini dia. Ada gripnya juga. Joy-Con grip, jadi kalau misalnya Joy-Con yang mau dilepas bisa dipasang ke gripnya ini. Ini Joy-Con gripnya sama yang versi 2 ternyata sama aja, nggak ada bedanya. Jadi bisa dipakai, Joy-Con-nya pun sama, nggak ada bedanya. Cuma warnanya aja beda. Dan juga kita dapat 2 buah Joy-Con, apa ini namanya? Joy-Con strap yang bisa dipasang ke sini. Jadi ini Joy-Con bisa dipasang ke Joy-Con strapnya kayak begini. Dipastikan plus sama plus tandanya, lalu di slide dan ya jadi kayak gini. Ini fungsinya untuk kalau kita mainin satu Joy-Con kayak begini, jadi kalau lagi nggak dipasang di tabletnya. Lalu ini dia satu lagi yang besar, ada docking sistemnya yang lumayan beda nih ya sama yang Switch versi 2. Nanti kita akan lihat bedanya. Oke, jadi ini adalah tablet Nintendo Switch yang OLED. Secara fisik masih mirip ya sama Nintendo Switch yang biasa, tapi gua akan pasang Joy-Con-nya dulu. 1 di sini, 1 lagi di sini. Ya. Secara fisik sama V2 sebenarnya nggak beda jauh. Ukuran dan dimensinya pun bisa dibilang sama. Paling yang membedakan itu bentuk tombol volume dan tombol power, terus juga bentuk dari pembuangan panas, juga ada bentuk dari kompartemen kartu gamenya itu agak beda. Di bagian belakang tentu saja yang membedakan banget dan diapresiasi sama banyak orang itu adalah kickstand-nya yang bentuknya beda. Bentuk kickstand-nya kayak begini sekarang bos. Jadi gede kickstand-nya ketimbang si V2 atau original Switch yang kickstand-nya kecil. Bahkan gua nggak mau buka karena takutnya dia goyang-goyang terus patah gitu ya, sayang banget. Terus di bagian bawah juga nggak ada yang beda, kita masih dapetin ada sebuah lubang USB Type-C aja. Paling yang membedakan banget itu ada di layarnya. Layarnya ini adalah layar OLED ketimbang layar LCD biasa kayak punya si Switch original. Kayak gini, ini LCD biasa dan ini adalah OLED. Ukurannya pun agak sedikit beda. Bunyi dia. Ukurannya pun agak sedikit beda dan wow, layarnya beda banget, bagus banget coy. Layar yang paling kecil tentu saja milik Switch Lite karena emang form factor-nya yang lebih kecil. Dan yang kedua itu adalah Switch biasa, lalu yang paling besar itu adalah Switch OLED. Untuk warnanya sendiri, Switch Lite dan Switch biasa ini nggak ada bedanya, masih sama aja karena masih menggunakan panel LCD, sama-sama menggunakan LCD. Sementara untuk OLED tentu aja lebih beda, lebih vivid dan juga lebih bright karena dia sudah menggunakan panel OLED. Pastinya banyak yang khawatir akan burn in ya di Switch OLED ini, tapi gue belum nemu satupun kasusnya. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja dulu selagi masih bisa dinikmatin. Dan ya, resolusinya semuanya sama-sama ada di 720 pixel. Jadi kalau misalnya mau rapet-rapetan, mana yang lebih rapet gambarnya, layarnya, pastinya si Switch Lite ketimbang kedua Switch yang ini. Dan pastinya yang paling tidak rapat itu adalah yang ini karena layarnya lebih besar ketimbang
yang lainnya. Tapi untuk urusan warnanya emang panel OLED ini nggak ada obat sih ya, bagus banget gitu ya, bahkan dibandingkan dengan si panel LCD. Secara dimensi pun nggak beda jauh kayaknya. Secara dimensi masih oke, tapi gue akan coba ya nggak beda jauh. Apakah case dari Nintendo Switch original yang V2 itu bisa dipasang di Nintendo Switch OLED? Kita akan cobain. Nah, ini kalau case Switch original dipakein di OLED, jadinya kayak begini. Sebenarnya muat, bisa dipakai, tapi ada sisa di sini nih, warna hitam rel Joy-Con-nya nih jadi bersisa gitu ya. Nggak full terpasang ke ininya, ke apa namanya, Nintendo Switch-nya. Jadi kalau dilihat kayak gini agak aneh, ada warna hitam di sini. Sementara kalau dipasang di V2 itu bisa terpasang dengan baik. Dan juga di bagian belakang lubang pembuangan panasnya beda posisinya, kickstand-nya juga beda karena kickstand-nya lebar. Ini kickstand V2 cuma kecil, jadi nggak bisa dibuka kickstand-nya kalau menggunakan case kayak gini. Jadi kalau kalian yang punya V2 tapi pakai case yang lama, itu gue bisa bilang nggak bisa. Cutout lubangnya juga agak beda, kayak ini misalnya volume dan powernya ini letaknya agak berbeda karena tombolnya itu lebih panjang di Switch OLED. Oke, sekarang di docknya. Ini adalah dock yang V2, yang putih ini adalah dock OLED. Kalau yang OLED kayak begini, dia rounded di pojoknya, sementara yang V2 itu masih sama kayak V1, lebih kotak. Dan juga bagian depannya ini sama-sama ada tulisan Nintendo Switch, tapi yang di OLED itu lebih kecil ketimbang yang di V2. Di bagian belakang sama-sama ada tulisan Nintendo, tapi yang V2 itu lebih besar, sekali lagi yang OLED lebih kecil, lebih subtle. Kalau dibuka kayak begini, ada engsel-nya di V2, sementara yang OLED dibuka nggak ada engsel-nya, jadi bisa copot kayak begini aja. Di sampingnya sama-sama masih ada dua port USB, tapi yang ngebedain itu yang di bagian dalam. Di OLED itu ada untuk AC adapter, HDMI out, dan LAN. Ada LAN-nya, sementara di Switch yang V2 itu ada AC adapter, USB, dan HDMI out. Dan ya, gue menyadari sesuatu, itu adalah kerapatan dari dockingnya si V2 dengan OLED. Kalau misalnya yang V2 itu kayak begini, lihat. Dia udah lumayan rapat ya, jadi cuma sedikit doang goyangnya. Kalau yang OLED itu goyangnya jaraknya lebih jauh gitu ya. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan case yang lebih tebal ketimbang yang pertama. Baik. Oke teman-teman, itu tadi unboxing kita untuk ketiga jenis Switch yang dijual di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian uangnya ada, itu beli aja langsung yang Switch OLED. Harganya emang lebih mahal, sekitar 6 jutaan. Kalau misalnya Switch OLED masih agak kemahalan, kalian bisa langsung ambil Switch V2 karena sebenarnya sama aja. Oh ya, layarnya juga sama aja di 720 pixel, cuma beda jenis layarnya aja. Yang V2 ini menggunakan LCD, yang OLED pastinya menggunakan OLED. Lalu kalau misalnya pengen yang handheld, nggak perlu dimasukin ke TV, kalian bisa beli yang seperti punya Kara. Apa ini namanya? Lite. Iya, ini adalah Nintendo Switch yang Lite. Oke, itu aja kali ya video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.